Ibu Siti Aisyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kunci determinasi dan kladogram. Oke anak-anak, sebelum kita memulai tentang materi kunci determinasi, Ibu mengulas sedikit tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Kalau kalian melihat dua gambar di samping, gambar A itu pengelompokannya sangat tidak teratur. Jadi penempatannya tidak teratur. Jadi kita agak sulit mengenali sayuran mana yang akan dipilih. Berbeda dengan gambar B, pengelompokannya lebih teratur. Nah, itu pun berlaku pada makhluk hidup. Ketika pengelompokannya teratur, kita akan lebih mudah mengenali makhluk hidup tersebut. Jika kita mengulas sedikit tentang tujuan dari klasifikasi, yaitu untuk memberi nama pada makhluk hidup. Nah, salah satunya itu ya. Nah, untuk menentukan nama makhluk hidup tersebut, kita harus bisa mengidentifikasinya. Langkah pertama dari identifikasi itu mempelajari makhluk hidup yang baru kita kenal dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya dari sifat morfologi atau anatomi yang harus kita ketahui dengan lengkap. Nah, salah satunya adalah dengan menentukan kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan kunci analisis yang menggunakan ciri taksonomi yang saling berlawanan. Nah, tiap langkah dalam kunci tersebut dinamakan kuplet yang terdiri dari dua pernyataan yang berlawanan. Nah, contoh dari kuplet tuh ya di situ ada nomor 1, A. Vertebrata yang hidup di air, B. Vertebrata yang tidak hidup di air. Berarti kita bisa melihat dari kuplet tersebut terdapat dua sifat yang saling berlawanan. Dalam menggunakan kunci determinasi, setiap spesies yang akan diidentifikasi dihadapkan pada dua ciri, yang salah satunya paling sesuai dengan spesies yang diidentifikasi. Apabila sudah diperoleh ciri-ciri yang sesuai dengan spesies tersebut, maka dilanjutkan ke ciri-ciri berikutnya sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Demikian seterusnya sehingga memperoleh nama spesies yang sedang diidentifikasi. Jika salah satu dari kuplet tersebut ada yang cocok dengan ciri makhluk hidup yang diidentifikasi, maka pernyataan lainnya gugur, jadi tidak dipilih untuk yang tidak cocok dengan ciri makhluk hidupnya. Oke, sekarang kita coba menentukan kunci determinasi. Langkah pertama, kalian harus menentukan dulu makhluk hidup yang akan diidentifikasi. Nah, Ibu kasih contoh di sini ada harimau, lalu ada bunglon. Nah, yang ketiga, hewan ketiga ada gorila, ada ikan hiu, ada ikan lele, dan ada manusia. Nah, itu adalah contoh dari makhluk hidup yang akan kita identifikasi. Langkah kedua, sebelum kalian membuat kunci determinasi, kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri umum yang terdapat pada makhluk hidup tersebut. Nah, dari beberapa makhluk hidup yang tadi Ibu sebutkan, klasifikasi dilakukan dengan membuat bagan dikotomi seperti pada bagan berikut ini. Seperti yang kamu lihat di bagan, kamu lihat pada ciri pertama Ibu menuliskan vertebrata. Karena kalau kamu kembali lihat makhluk hidup yang tadi Ibu sebutkan, semua makhluk hidup yang Ibu sebutkan merupakan hewan atau makhluk hidup vertebrata. Lalu ciri-ciri kedua itu lihat dari habitatnya. Ada yang hidup di air, ada yang tidak hidup di air. Nah, di situ terdapat dua ciri yang berbeda. Nah, lalu untuk yang hidup di air, ada yang mulutnya di ventral, ada yang mulutnya berada di terminal. Untuk yang bermulut di ventral itu kita tentukan hewannya adalah hiu mako. Untuk yang mulutnya di terminal itu adalah lele. Lalu yang tadi tidak hidup di air itu ada yang berambut dan tidak berambut. Nah, yang berambut kita kosongkan dulu, yang tidak berambut itu kita sebutkan adalah bunglon. Untuk yang berambut kita bagi lagi ciri-cirinya menjadi berekor dan tidak
berekor. Untuk yang berekor itu kita sebutkan harimau. Untuk yang tidak berekor, ciri-cirinya kita bagi lagi, bipedal dan tidak bipedal. Untuk bipedal manusia dan tidak bipedal gorila. Bipedal itu merupakan makhluk hidup yang berjalan dengan 2 kaki. Nah, dari bagan dikotomi yang tadi kita sudah buat, maka kita dapat membuat kunci determinasi seperti pada gambar di yang kalian lihat sekarang. Dari kunci determinasi ini, misalnya kita akan mencari makhluk hidup dengan ciri-ciri memiliki tulang belakang, tidak hidup di air, berambut, tidak berekor, dan tidak bipedal. Misalnya itu yang akan kita cari. Maka melalui kunci determinasi itu kita akan memulai dari petunjuk pertama. Nah, pada petunjuk pertama kita memilih yang B, ya, 1B, tidak hidup di air, ya, karena spesies yang kita cari tidak hidup di air. Dari 1B itu titik-titiknya ke nomor 3. Berarti kalian menuju ke nomor 3 dan memilih A, karena spesies tersebut memiliki rambut, ya, memiliki rambut. Dari nomor 3 titik-titiknya kemana? Ke nomor 4, ya, ke nomor 4. Kita lihat nomor 4 berekor, yang A, B-nya tidak berekor. Nah, yang akan kita cari itu tidak berekor, titik-titik ke nomor 5. Nah, lalu tadi yang kita cari juga tidak bipedal. Nah, berarti ke nomor 5B. Nah, disinilah kita akan menemukan gorila sebagai makhluk hidup yang sedang kita identifikasi. Oke, dari identifikasi makhluk hidup yang tadi sudah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa gorila memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4B, dan 5B. Oke, bagaimana untuk kunci determinasi bisa cepat dipahami? Kalian paham ya? Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kladogram. Melalui pembuatan kunci determinasi, kita dapat menyusun kladogram. Jadi, kladogram itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Klados itu cabang dan grama itu ciri atau karakter. Jika kita definisikan, kladogram merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Nah, kladogram sendiri dibuat untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Kita ambil contoh untuk makhluk hidup yang tadi kita sudah buat kunci determinasi, kita akan buat kunci kladogramnya. Makhluk hidup yang akan kita buat kunci kladogram itu ada harimau, bunglon, gorila, hiu mako, lele, dan manusia. Langkah pertama, untuk membuat kladogram, kita harus membuat daftar perbandingan ciri-ciri makhluk hidup yang akan dibuat kladogramnya. Nah, seperti yang kalian lihat pada tabel yang berikut ini. Dari ciri-ciri makhluk hidup itu, kita mengambil cirinya vertebre, bertulang sejati, bernapas dengan paru-paru, berambut, tidak berekor, dan bipedal. Untuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut akan kita beri tanda checklist. Sedangkan untuk makhluk hidup yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut kita beri tanda silang. Oke, kita mulai dari ciri vertebre atau bertulang belakang. Untuk makhluk hidup yang memiliki tulang belakang, semuanya akan diberi tanda checklist. Hiu mako, lele, bunglon, harimau, gorila, dan manusia. Nah, lalu ciri yang kedua, tulang sejati.
Nah, untuk tulang sejati, kamu melihat di situ ada hiu mako diberi tanda silang karena hiu mako tidak bertulang sejati. Makhluk hidup yang bertulang sejati dimulai dari lele, bunglon, harimau, gorila, dan manusia. Nah, ciri yang ketiga, bernapas dengan paru-paru. Nah, untuk bernapas dengan paru-paru dimulai dari bunglon karena hiu mako dan lele tidak bernapas dengan paru-paru. Ciri yang keempat, berambut. Nah, untuk berambut dimulai dari harimau karena hiu mako, lele, dan bunglon tidak memiliki rambut, maka diberi tanda silang. Nah, ciri selanjutnya tidak berekor. Nah, untuk tidak berekor dimulai dari gorila. Ciri yang terakhir adalah bipedal atau berjalan dengan menggunakan dua kaki. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Oke, langkah kedua setelah kita membuat daftar perbandingan ciri-ciri makhluk hidupnya, nah kita selanjutnya membuat diagram Venn dari tabel perbandingan sebelumnya. Diagram dibuat mulai dari ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang dibuat kladogramnya. Kemudian dilanjutkan dengan ciri yang lebih sedikit. Kalian bisa lihat di situ ada vertebre, ciri vertebre itu dimulai dari hiu mako sampai ke manusia. Jadi dia berada di lingkaran paling luar karena memuat semua makhluk hidup. Nah, untuk bertulang sejati itu dimulai dari lele. Jadi hiu mako tidak masuk ke dalam lingkaran bertulang sejati, ada di luar lingkaran bertulang sejati. Nah, untuk ciri yang ketiga, bernapas dengan paru-paru, itu dimulai dari bunglon yang meliputi harimau, gorila, dan manusia. Nah, untuk lele dan hiu mako berada di luar lingkaran bernapas dengan paru-paru. Nah, selanjutnya untuk berambut itu dimulai dari hewan harimau. Nah, harimau, gorila, dan manusia. Lalu untuk tidak berekor dimulai dari gorila, selanjutnya manusia. Dan lingkaran terkecil menunjukkan ciri khusus bipedal itu hanya dimiliki oleh manusia. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa cukup dipahami ya. Kita lanjut ya. Langkah selanjutnya dalam membuat kladogram, kita mengkonversi diagram Venn yang tadi kita buat seperti pada gambar yang kalian lihat. Untuk hiu mako di sini kalian bisa lihat memiliki perbedaan ciri yang sangat jauh dengan manusia, sehingga hiu mako memiliki kekerabatan yang jauh dengan manusia. Sedangkan gorila dari ciri-ciri yang tadi kita buat itu memiliki banyak kesamaan dengan manusia. Makanya gorila memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia dibandingkan hiu mako. Nah, sedangkan hiu mako sendiri kekerabatannya lebih dekat dengan lele karena memiliki persamaan ciri yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia. Sampai sini bisa cukup dipahami ya. Kalau kurang paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar, nanti Ibu jawab. Oke, tadi